Untuk selanjutnya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwan jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan pada maghrib ini kita diperkenankan oleh Allah untuk tertahan sejenak ya di masjid yang insya Allah akan kita manfaatkan untuk berthalabul ilmi sambil menunggu datang salat isya insya Allah ya. Dan kita akan mengkaji ayat suci Al-Quran ya, terakhir 282 ya Pak. Sekarang kita akan lanjutkan 283 apa? Sampai 284 aja ya, dibagi dua biar nanti yang akan datang 2 ayat juga ya. Baik para hamba sekalian, kita awal dengan baca Ummul Quran ya. Semoga dengan bacaan Ummul Quran kita segala hajat kita Allah kabulkan ya. Dan juga untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir, semoga ketidakhadirannya segala uzurnya Allah terima. Dan juga untuk keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita, semoga Allah tempatkan di sini tempat yang terbaik. Ya Allah hadiniya wa kullatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 283 ya Pak, udah ketemu semua ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. 2 ayat aja ya Pak. Nanti yang akan datang biar tinggal 2 ayat lagi insyaallah ya. Subhanallah ya, mau kelar ini ya surat Al-Baqarah yang cukup panjang ini. Berapa tahun Pak ya kita ya Pak? 2 tahun. Emang ada 2 tahun? Ada. Oh? Lebih 2 tahun ya? Masya Allah ya. 2 tahun. Pemahamannya ada apa enggak? Oh, ya. Ada insya Allah ya. Jangan khawatir. Pokoknya per huruf
yang kita baca dapat 10 kebaikan minimal, ya kan. Belum lagi itu baru tilawahnya doang kan, tilawahnya. Belum kiroahnya yang kita baca per kata diterjemahkan. Pasti lebih lagi dari itu. Belum lagi apa? Tadarusnya. Ya. Saya jelaskan, Bapak-bapak menyimak, ya kan. Nah, terjadi saling apa? Diskusi dan sebagainya, itu namanya tadarusnya. Dan lebih dalam lagi itu pahalanya lebih banyak lagi. Apalagi sampai tingkat apa? Tadaburnya, penyelamannya. Ya itu. Nah, ini Masya Allah ya. Masya Allah. Artinya jangan khawatir ya. Kalaupun mungkin, nah tadi ya bicara pemahaman. Nah, kalau pemahaman kan tergantung apanya Pak? Tergantung kitanya terang kesungguhan kita. Iya, tergantung kesungguhan. Kata Allah, man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh jalan kami akan beri jalan. Nah, sekarang tergantung kesungguhan kita dalam belajar ini. Pak, kesungguhan itu bagian daripada keikhlasan. Nah, sekarang tinggal kita ngukur, kita ini sungguh-sungguh banget, sungguh-sungguh doang, kurang sungguh-sungguh, atau tidak. Nah, gitu doang kan Pak. Jadi Allah akan ngasih sesuai dengan tingkat kesungguhan tadi. Kalau sungguh-sungguh banget, ya pasti dapatnya banyak. Sungguh-sungguh, insya Allah. Kurang sungguh-sungguh, ya pasti masih dapat. Nah, kalau tidak sungguh-sungguh, jadi Allah akan ngasih tingkat apa? Kadar kesungguhan kita. Karena yang memahamkan itu bukan saya, tapi Allah kan. Ar-Rahman khalaqal insan, alamahul bayan. Alamahul bayan, dia Allah yang memberikan penjelasan-penjelasan. Gitu. Jadi guru mah cuma nyampaikan ya, Kak. Menyampaikan juga bukan berarti tahu duluan juga kan Pak. Mungkin Bapak beritahu cuman pura-pura nggak tahu aja ya, diem gitu. Ya kan? Pura-pura nggak tahu aja. Baik para Bapak sekalian, terakhir kita membaca dan mempelajari ya ayat yang cukup panjang. Istilahnya disebut apa Pak? Ayat tentang muamalah ya. Utang piutang ya. Kalau istilah ekonomi Islam namanya iktisodiyah. Nah, itu dalam perekonomian Islam. Ternyata luar biasa ya. Nah, sekarang dilanjutkan dengan ayat yang 283. 283 masih ada hubungannya ya dengan ayat muamalah yang di 282. Nah, insyaallah ya nanti kan kita lanjutkan. Ayo kita terjemahkan yang 283-nya, dan nanti kalau ada yang perlu tanyakan pendalaman materi ayat yang kemarin yang tempo hari, tanyakan aja karena kemarin kita belum sempat tanya jawab ya karena ayatnya panjang. Wa in kuntum ya, dan jika kalian ya, ini itu huruf syarat Pak ya, syarat. Nah, kalau ada syarat pasti ada jawabannya. Kuntum kalian adalah ya kita ini. Jadi kuntum antumnya itu kembali ke ya apa Pak? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti kita orang yang beriman, kuntumnya bukan siapa-siapa ya, kita orang beriman. Jadi jika kalian orang-orang beriman ya melakukan apa tadi? Muamalah ya, muamalah yang apa? Yang tidak tunai ya. Jadi utang piutang tidak kontan. Ya, namanya utang piutang nggak kontan ya. Itu jual beli yang tidak kontan gitu ya. Jual beli yang tidak kontan. Ala safarin, di atas perjalanan safar. Kalau kemarin kan nggak bicara safar ya Pak. Tapi mukim lah gitu ya, masih mukim. Nah, ala safar, di atas perjalanan. Gambarannya nih safarnya berarti safar yang jauh ya, karena pakai ala. Ala ini menunjukkan suatu bisa juga diartikan apa? Perjalanan yang jauh, yang sulit juga tuh kata alanya di sini ya. Jadi bukan safarnya pergi cuman apa Pak? Ya dari rumah ke RT sebelah ya, bukan, tapi udah jauh. Kalau ke RT sebelah ya mendingan kita pulang. Ya kan? Walam tajidu, dan kalian tidak mendapatkan katiban. Apa kemarin katiban? Juru tulis ya, tukang catat. Nah, kalau sekarang kalau memang utang piutangnya jumlahnya besar, biasanya juru tulisnya sudah
profesional disebut dengan apa? Notaris ya. Farihanun. Nah, fa-nya ini Pak yang jawab pada in tadi, gitu ya. Niscaya atau maka hendaknya ada rihanun ya. Rihanun kata rohana itu artinya menggadaikan. Ya, maka ada hadis apa Pak? Kullu mauludin murtahinun gitu ya. Setiap anak yang lahir itu tergade. Nah, itu. Nah, ini rihanun. Jadi apa? Barang jaminan. Apa biasanya? Barang jaminan apa biasanya? Istilahnya bukan BPKB-nya, barang jaminannya. Istilahnya iya. Agunan atau apa? Borok. Kok bola sih? Borok kan misalnya borok gitu. Borok ya biasanya. Nah, borok, agunan, nah apa aja macam-macam. Ada istilahnya sekarang bukan borok, bukan agunan. Jaminan. Kalau yang bahkan menjaminkan, ada istilah lain lagi kalau menjaminkan. Nyokolain ada ya Pak. Nyokolain. Enggak gade ya. Nyokolain itu gade ya. Ini borken juga lah nyokolain. Jaminan kan? Oh iya kan. Iya, nyokolain itu kan bukan gade. Jaminan tadi ya kan. BBKB-nya disekolahin itu kan. Berpinter. Ada istilah nyokolain. Nah, itu rihanun ya. Jadi ada barang jaminan, entah itu BPKB, entah itu sertifikat tanah, atau mungkin juga berupa barang berharga ya, entah motor, mobilnya itu. Kalau BPKB sertifikat kan surat berharga. Kalau enggak biasanya apa? Barang yang berharga itu, barang berharga. Itu rihanun. Rihanun maqbudotun ya. Qabadha arti aslinya apa? Menggenggam ya. Maqbudotun berarti yang digenggam, yang dipegang, aing pegang. Gitu. Jadi yang megang siapa nih Pak? Ya, yang berpiutang. Yang berpiutang, ya yang ngutangin, yang berpiutang. Berpiutang. Jadi ada jaminan. Ini ukurannya ala safarin dan tidak ada katib. Ya. Tapi di kita kadang-kadang lengkap banget ya Pak. Ditulis ya iya, saksi ada, tapi masih minta jaminan, betul nggak? Oh iya, kalau lembaga-lembaga keuangan Pak, mau bank, mau konvensional, mau syariah, mau badan-badan keuangan yang leasing itu ya, biasanya sudah tertulis di atas materai, ya kan, udah ada saksi. Masih minta jaminan. Kalau di ayat-ayat ini mas sebenarnya jaminan itu kalau tidak ada katib, nggak tertulis itu. Tapi ya seperti itu. Sudah lengkap pun sering pada iya tadi ya nggak menunaikan amanahnya. Fa'in amina maka apa? Pak mempercayakan ya. Ba'dukum sebagian kalian, ba'don akan sebagian yang lain yang memberikan kepercayaan. Jadi kalau kita dikasih kepercayaan ya Pak, kepercayaan, fal yu'addi, hendaknya tunaikanlah. Lamnya itu lamul amr namanya. Lam yang menunjukkan arti perintah. Nah, kalau pakai lam amr semacam ini, perintahnya itu untuk orang yang ketiga ya, bukan lawan bicara. Maka hendaknya menunaikan alladzi orang yang apa? Orang yang iktumina, orang yang diberi apa? Kepercayaan. Uktumina berarti ya, diberi kepercayaan. Amanatahu akan amanatnya, akan kepercayaannya ya. Amanah udah baca kita ya. Jadi tunaikan ya amanahnya. Wal yattaqillaha ya. Itu juga lamnya sama lamul amr. Aslinya depan qaf ada huruf mu'tal, semua dibuang di situ sebagai pertanda bahwa dia memang harus dibaca jazm ya. Wal yattaqi jadinya ya. Dan hendaknya
takwa Allah kepada Allah, Rabbau sebagai Robnya, ya. Allah sebagai Robnya. Ini wanti-wanti ya, perintah dari Allah yang harus diperhatikan, yang benar-benar harus diindahkan. Jadi menunaikan amanah itu bagian pada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Wala taktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan apa? Asyahadah, akan kesaksian, ya. Tidak boleh menyembunyikan kesaksian. Wa may yaktumha, waman ya, sama kayak in tadi Pak, huruf syarat namanya ya. Barang siapa yang menyembunyikan kesaksiannya ya, tahu persis, tahu jelas, tapi begitu diminta kesaksiannya dia memberikan keterangan palsu ya. Fa innahu, maka sungguhnya ya, dia orang yang tadi kitman tadi ya, menyembunyikan kesaksian, ataupun kalaupun dia memberikan keterangan yang palsu, itu adalah asimun, apa? Dosa. Qalbuhu, hatinya, dosa hatinya, atau kotor hatinya ya. Asim bisa diartikan biasanya dosa ya, kotor juga bisa. Itu merupakan asimun qalbuh ya, kotornya hati, atau dosanya hati. Walaupun yang mengucap mulut yang ya, artinya mata ngelihatnya jujur, mulut memberikan keterangan yang palsu, atau tangan menulis yang tidak sesuai. Nah, tapi yang apa? Yang menyebabkan tangan nulis palsu, mulut ngomongnya apa? Bohong, padahal mata benar-benar nggak bisa dibohongin, maka sebenarnya itu yang dosa adalah hatinya. Wallahu, dan Allah bima ta'malun, terhadap apa yang kalian apa? Ta'malun, kalian kerjakan ya, udah sering bahasa apa? Amila ya, ya malu. Ta'malun, kalian kerjakan, alimun, apa artinya? Maha mengetahui ya, mau berkata jujur atau memberikan keterangan palsu, atau dia merekayasa datanya yang tidak sesuai dengan fakta waktu dia catat, gitu ya. Ini wanti-wanti Allah ya, baik pada yang berpiutang maupun yang menghutang, maupun yang mencatatnya atau saksinya. Lanjut, lillahi, bagi Allah itu ma fis samawati, apa yang ada di langit-langit ya, bagi Allah itu maksudnya kepunyaan Allah. Jadi kepunyaan Allah itu meliputi semua apa yang ada di langit-langit. Jamak ya, samawati itu di samai satu langit, samawati banyak langit, 7 lapis ya langit. Wa ma fil ardi, dan apa-apa yang di bumi ya, di bumi, di permukaannya, di kedalamannya, semua punya Allah. Kita semua ini Pak cuman apa? Menikmati, itu Allah yang punya, kita menikmati. Tapi kadang-kadang kita bukan merasa cuma menikmati, tapi merasa memiliki. Nah itu dia, kalau sudah merasa memiliki, udah sulit itu untuk apa? Berbagi, untuk sedekah, karena merasa punyanya. Kalau semuanya punya Allah, bukan punya kita, kita hanya menikmati aja. Wa in tubdu, dan jika kalian menampakkan, ma fi anfusikum, apa artinya? Ma, apa yang fi ada, anfusikum pada diri kalian, autufuhu, atau kalian menyembunyikannya ya. Jadi menampakkan apa yang ada pada diri kita maupun menyembunyikan apa yang ada di diri kita, baik itu perbuatan maupun kepemilikan, yuhasibkum ya. Nah tadi Pak ya, innya tadi huruf apa tadi? In namanya Pak huruf syarat. Nah jawabnya apa? Yuhasibkum, makanya dia disukun ya. Yuhasib itu pertanda bahwa dia sebagai syarat, makanya niscaya. Nah itu ya, kalau kata niscaya dalam terjemahan berarti itu sebagai jawab syarat
ya, jawab syarat. Karena in tadi dia membuat jazm fi'il mudhari sekaligus. Pertama tubdu itu kalau nggak ada in pak tubduna. Ya, tapi karena ada in dibuang nunnya. Nah, yuhasibkum, yuhasib itu artinya yuhasibu. Tapi karena sebagai jawab syarat maka disukun. Ya, domanya diganti sama sukun. Harus dibaca jazm istilah nahunya. Yuhasibukum niscaya kalian akan dihisab. Ya, dihisab, akan diminta pertanggung jawaban. Ya, hisab itu apa Pak bahasa kita ya, biar terjemahnya dihitung ya, hasibakan ilmu hisab, ilmu hitung-hitungan. Jadi kalau bahasa sekarangnya akan diaudit ya, akan diaudit, akan dicocok-cocokin, diminta pertanggungjawaban. Bihi dengannya, dengan perbuatan tadi, entah yang terang-terangan maupun yang sembunyi atau yang disembunyikan. Allahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menghisab, Allah yang akan mengaudit. Pak, kalau yang mengaudit berarti kita nggak bakal mungkin bisa mengelak. Nggak ada satu huruf pun yang bisa kita robah, yang kita rekayasa. Nggak ada satu fakta pun yang bisa kita sembunyikan, nggak bisa. Kalau manusia Pak, wah, manusia kan bisa dibohongin Pak. Padahal itu Pak yang namanya ngerubah 1-0 doang Pak, 1-0 itu jadi gede banget loh, iya kan. 1 juta tambahin 01 udah berapa? Jadi 10 juta. Nah kalau 10 juta tambahin 01, nah kan, atau dikurangin kan seperti itu. Cuman main 0 doang loh Pak, gitu ya. Itu mereka rekayasa data itu seperti itu kan, seperti itu. Angka-angka ya. Nah itu, nah Allah tidak bisa dibohongin ya. Jadi komputer Allah jauh lebih hebat ya kan. Itu. CCTV Allah juga jauh lebih hebat dibanding CCTV manusia. Fayakfiru, maka dia Allah akan mengampuni. Maka dia Allah akan mengampuni liman bagi orang yang yasha'u dia kendaki. Wa yu'adzibu, dan dia Allah akan mengadab mayyasha, siapa yang dia kendaki. Ya. Tentu kita tahu ya Pak, siapa yang dikendaki untuk diampuni, siapa yang dikendaki untuk diadab. Yang dikendaki untuk diampuni siapa? Yang bertobat pasti ya, bertobat. Nah, yang dikendaki untuk diazab ya yang nggak tobat ya, yang nggak tobat ya, kan diazab. Wallahu, dan Allah itu ala kuli, atas segala sesuatu ya, kuli segala syai'in sesuatu apa? Qadir, maha kuasa, Pak. Para sahabat pada nangis waktu turun ayat ini Pak, nangis. Kita nggak ada yang nangis ya Pak dibaca ayat ini? Biasa aja ya, kenapa ya? Nangis. Kira-kira nangisnya kenapa? Ya tadi, ya kan? Yang ditampakkan, yang disembunyikan dalam hati dihisab, akan dipertanggungjawaban. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau kami diperintah sholat, kami sanggup. Perintah zakat pun bisa, jihad pun kami mau, tapi kalau untuk menjaga hati, untuk tidak terbesit, Pak, ada lintasan-lintasan buruk, kayaknya sulit. Menjaga hati kira-kira nggak ada apa? Lintasan-lintasan buruk, lurus saja. Kira-kira bisa nggak Pak itu ya? Sulit banget kan menjaga hati supaya tidak terbesit, terpikirkan ingin berbuat buruk. Ini kan akan dihisab kalau ini. Jadi yang ditampakkan maupun yang disembunyikan dalam hati bakal dihisab, akan diminta pertanggungjawaban. Nah ini yang merasa keberatan dengan ayat ini, berat sekali. Apa jawab Nabi? Emangnya kalian mau seperti Bani Israel yang waktu turun ayat, Pak, ya, mengucapkan sami'na wa asoina, dengar sih dengar, cuman kami maksiati. Gara-gara mungkin mereka berhitung kayaknya sulit untuk diamalkan. Nah, kalau Allah yang nyuruh, udah sami'na wa ta'na aja.
Nah, jadi terima aja dulu itu ayat sebagai perintah. Ya, terima aja. Nanti Allah kan Maha tahu tentang kadar kemampuan kita. Nah, itu terima. Dan seterusnya nanti riwayatnya belum selesai karena ayatnya ini kan masih berlanjut ya, Pak. Itu, jadi kita masih baru ayat yang 284-nya ya, yang memang ini masalah beda dengan ayat yang di atas ya. Masalah apa tadi? Muamalah ya. Jadi muamalahnya memang dari 282 sampai 83 gitu ya. Nah, kalau di 282 itu dengan jelas ya, luar biasa penjelasannya. Makanya tadi ya panjangnya tadi, walaupun juga banyak yang menyebutkan para mufasir ini juga belum detail sekali ya, artinya masih banyak apa namanya peluang-peluang ya bagi orang-orang yang memang tadi ya hatinya kotor ya untuk tadi berbuat tidak seperti yang Allah kendaki. Apalagi ya masih banyak ya, masih banyak. Makanya kalau sekarang kan yang tidak tersebut di ayat ini kan Pak, ada istilah apa? Wadi'ah ya kan, ada istilah mudorobah, ada istilah syirkah, ada istilah takaful. Ini kalau ini kan tadi baru utang doang kan, baru utang doang ya kan. Tapi padahal dalam kenyataannya kalau kita masuk ke ranah iktisodiyah, perekonomian dalam Islam itu di situ ada nanti. Ada syirkah, ada mudorobah, ada takaful, ada wadi'ah. Apa wadi'ah? Nah, nitip, bahasa sekarangnya apa? Deposito. Nah, nitip, ada kan. Deposito itu kan istilah konvensionalnya gitu ya. Itu. Ada istilah syirkah, kerjasama, mudorobah, bagi hasil, takaful, saling dan sebagainya. Itu. Jadi memang walaupun ini panjang, ya artinya masih para mufasir mengatakan memang belum mencakup ke seluruh masalah masalah iktisodiyah gitu ya. Tapi masih cenderung berbicara masalah apa tadi? Muamalah ya, muamalah gitu ya. Muamalah jual beli, utang piutang tadi ya. Padahal masalah utang piutang juga pastinya ada dua macam Pak. Ya, ada utang piutang yang kaitan dengan masalah muamalah. Ya, masalah muamalah ya tadi perekonomian. Ada juga utang piutang antara kita yang nggak ada hubungannya dengan muamalah. Ada kan Pak ya? Ya sebatas mungkin kita ini lagi orang susah kita utangin, itu kan sifatnya nolong itu Pak ya, ta'awun ya, justru masuk ke ranah ukhuwah itu kan, ranah persaudaraan. Yang kalau kita punya pikiran atau mungkin dia memang ngutang gitu kan, ngutang. Tapi kita waktu kita ngasih niatnya mungkin ya cuma membantu, nah seperti itu kan. Itu. Yang nanti ya silahkan kalau ada kamu bayar, nggak ada ya nggak usah, kira-kira seperti itu kan. Nah, ayatnya kan udah dibahas ya untuk khusus orang-orang yang apa? Dzu'usroh. Nah, ayat yang kemarin menyebut dzu'usroh, orang yang kesulitan bayar utang, kemudian disuruh apa? Mengikhlaskan, mensedekahkan, berarti kan itu utang piutang kaitan dengan masalah apa? Ta'awun, tolong menolong, bukan muamalah ya kan. Tolong menolong aja kan, tolong menolong aja. Artinya kita sebagai manusia harus punya apa? Rasa manusiawi. Ya. Orang udah sulit diutangin, kalau bisa dikasih kan gitu ya. Itu yang 280-nya. Nah, ini menurut saya ya, artinya bisa jadi salah. Tapi kalau sudah masalah ke apa tadi perekonomian nanti harus ada sudah luar biasa sampai ada saksi ya, dan juga ada apa? Samping ditulis juga harus ada saksi. Saksinya pun ditentukan jumlahnya 2 orang laki. Kalau laki-laki nggak ada, boleh 1 orang laki-laki, 2 perempuan. Nah, 2 perempuan gitu ya. Nah, sampai kemudian ayat yang tadi kita baca, kalau kasusnya ternyata dalam sebuah perjalanan di mana kita tidak bisa mendapatkan seorang katib yang bisa mencatat ya berita acara utang piutang tadi ya. Nah, ini perlu diganti katibnya. Catat boleh nggak ada, tapi harus ada apa? Borok. Nah, harus ada apa? Borok jaminan tadi. Harus ada jaminan. Nah, itu sebagai pertanda bahwa memang dia pernah
punya hutang, gitu maksudnya loh Pak. Dia punya hutang, berarti ini loh jaminannya, seperti itu. Atau tadi memang seperti kemarin saya katakan, ketika orang itu berhutang, hendaknya dia memang sudah punya apa Pak? Punya andalan yang bisa dipakai untuk membayar hutang. Itu kesan dari ayat kemarin kan itu kan sudah ada. Makanya disebutkan apa? Ila ajali musamma, waktu yang ditentukan. Kenapa sampai waktunya nanti saya bayar bulan depan, bulan apa Januari tanggal berapa? 30. Oh 28 ya. Nah itu karena kita sudah punya sesuatu yang bisa diandalkan ya. Nah itu jadi jangan apa asal utang aja. Nah, kalau asal utang namanya tukang ngutang, hobi ngutang gitu ya. Ini bukan hobi ngutang kan, karena ada memang modelnya seperti itu ya, orang hobi ngutang. Kalau nggak ngutang tuh kayaknya gimana gitu ya. Padahal luar biasa. Apa kata Nabi Pak, utang itu akan menjadi apa, kehinaan di siang hari dan menjadi keresahan di malam hari. Dain itu tadi ya, dainun itu. Nah kalau sampai orang mengaku beragama Islam kok nggak merasa resah dengan hutangnya, nggak merasa hina dengan hutangnya, berarti apa, agamanya diragukan. Agamanya diragukan itu. Tapi kayaknya sih malu juga Pak. Buktinya ada ketika itu motor udah lunas belum, enak aja, emang gua ngutang, cash tahu, padahal ngutang loh Pak. Saking malunya sebenarnya itu kan. Ada ya Pak gitu Pak? Ada. Ada. Artinya dia malu berarti Pak punya utang. Jadi mendingan punya agama berarti. Malu berarti dia. Malu tadi kan. Kalau bilang, emang gua ngutang, crash tau, padahal mah udah ngutang. Besoknya bukan ditagih, motor ditarik. Bohong lagi, itu Pak mau tarik, mau saya tuker tambah katanya. Tambah lagi bohongnya Pak. Katanya yang bagus. Itu mah bukan ditarik, tuker tambah. Betul, berikutnya ngambil lagi yang bagus lagi. Seperti itu ya, ada aja. Nah itu ya, saking tadi ya, doyan ngutangnya seperti itu, suka ngutang. Nah tadi makan di warteg, nah perlu catatan. Hah? Nah perekonomian kalau soalnya dia dagang, kan dia dagang. Kalau ngutangin ke saya kan saya enggak, memang saya bukan pedagang ya itu berarti nolong sifatnya. Kalau warteg mah itu masuk muamalah, kan itu pedagang dia Pak. Kalau ngutang ke saya, mau makan gak punya duit, ya berarti saya namanya bantu, ya kan? Saya kan bukan pedagang kan, itu pedagang. Nah makanya kalau ke warteg itu namanya muamalah, karena dia pun dengan ngutangi barang dia laku dan dia ada keuntungan dari situ. Bapak juga untung karena diberi utangan. Ya sah banget, sah. Yang penting kecuali akan dibayar. Tadi. Suka banget ya, utang itu yang jadi. Iya. Jadi kalau ngutangin ke pedagang emang dia itu masuknya bukan tahun ya, memang itu muamalah ya kan, seperti itu. Catat tuh Pak, catat ya Bu, nih suruh nyatet. Yang nyuruh nyatet kemarin siapa Pak? Yang ngutang apa yang punya yang ngutangin? Yang ngutangin. Kalau Quran yang ngutang, nyuruh nyatet. Tapi warteg yang ngutangin Pak. Yang nyatet nggak apa-apa, nyatet yang ngutangin, tapi yang menyuruh nyatet itu yang berhutang. Dia nyuruh nyatet, termasuk kalau kemarin kan bahasanya nyuruh nyatet ke katib gitu kan, katib. Nah ini mungkin katibnya sekaligus yang punya warung. Nah dia catat Bu, dia nyatet. Wah. Kalau jadi sendiri itu mah. Itu. Kalau nyatet sendiri begitu Pak. Nyatet sendiri tuh. Iya makan tempe. Makan yang tempe. Ada istilah darmaji, dahar 5 ngaku hiji. Nggak tahu Bang Ade artinya ya. Makan 5 ngaku 1.
Nama Darmaji. Darmaji. Hah? Iya, dan Maji. Darmaji kan? Darmaji kan? Dahar 5 ngaku hiji. Nah tuh. Ngutang lagi. Maka tadi jadi nyatet biar tadi ya, nah maka tadi perintahnya harus apa? Jujur tadi ya. Wala taktumusya, jangan kamu sembunyikan. Tadi makan ayam yang bilang ayam, jangan Bu tempe tadi kan. Makan ternyata ayam ngomong tempe gitu kan. Ini harus nggak boleh sembunyikan. Asli. Nah. Lupa berarti nggak ingat. Iya langsung begitu. Ini langsung tadi lupa Bu kerupuk gitu loh. Langsung disusulin. Jangan lumayan tadi nggak dicatat. Lumayan. Harus ya gitu. Ini langsung kasih. Tadi maaf tadi lupa belum catat. Apa namanya? Jangan-jangan juga mungkin orang warungnya tahu. Tadi suaranya kedengeran makan kriak gitu. Cuma deh pura-pura nggak tahu aja. Jadi nggak boleh menyembunyikan wala taktumu syahadah. Kalau dia sambil menyembunyikan wa yaktumuha fa innahu asimun qalbu. Itu pertanda apa? Adanya dosa dalam hati. Dosa itu. Pak, yang makan mulut, yang ngambil tangan. tapi yang dosa hati. Ya kering hati itu kan itu ya. Oh iya kan. Kalau sengaja dilupain, yang sepiring halang semua dong. Ya iya, makanya sengaja lupain yang dilupain itu berarti. Yang lain enggak. Yang lupain kan. Dilupain itu maksudnya kan bohong itu kan, bukan dilupain kan. Bohong. Berarti yang halang kerupuknya aja. Lah iya kan, lah iyalah tuh. Kan yang nasinya kan memang mau dibayar, yang nggak dibayar kan kerupuknya. Nah, seperti itu. Nah itu ya. Jadi sampai sekecil-kecilnya masalah di Quran itu dibicarakan. Gitu. Nah, kembali tadi wallahu bima ta'maluna alim. Nah ini ujungnya ya Pak. Artinya kalau orang beriman, karena memang ini hitopnya ada kita sebenarnya bukan siapa-siapa. Ya kita harus tahu bahwa Allah itu maha mengetahui. Gitu. Allah maha mengetahui. Artinya manusia siapapun bisa dibohongin, termasuk CCTV. Ya bisa aja dibohongin, dikelabui segala macam kan. Karena itu teknologi, ya kan. Tapi tadi Allah nggak bisa dibohongi, ya Allah nggak bisa dibohongi, Allah nggak bisa dikelabui dan kan buat Allah itu karena Allah maha mengetahui apapun situasinya Allah tahu mau gelap, mau terang, ya mau sembunyi-sembunyi dan nggak ada bedanya, ya kan. Buat Allah Pak dicatat atau dicatat, Allah mah tahu aja. Kenapa Allah nyatat? Karena kita manusia banyak yang tadi ya banyak pelupanya dan sebagainya. Tadi kan udah ngomong lupa dulu kan, lupa makanya catat tadi biar nggak lupa. Udah nyatetnya bener gitu kan. Nah, kemudian dalam proses waktu ternyata lupa. Nah, padahal mungkin udah punya niatan tadi Pak. Kenapa kita berani makan di warteg dengan utang? Karena kita punya andalan gajian di akhir bulan. Gitu. Ternyata di akhir bulan memang banyak kebutuhan yang tidak terduga, ya kan? Tidak duga. Nggak terduga, biasanya mah cuman ngasih tuntutan belanja bulanan, tagihan anak sekolah SPP bulanan. Nggak taunya ada yang lainnya, ada yang sakit. Ternyata bukan cuma bulanan SPP, tapi ada semesteran segala macam. Akhirnya banyak kebutuhan kita jadi lupa beneran seperti itu. Gitu. Nah, karena ada catatan itulah nanti si yang beri piutang dia akan mengingatkan. Kok biasanya kamu awal bulan bayar ini tidak? Oh ya lupa. Bayangin seperti itu. Nah itulah pentingnya catatan. Jadi untuk saling mengingatkan. Makanya jangan diremehkan ya, diremehkan. Walaupun mungkin itu makan di warung Pak, saudara sekalipun Pak. Ya kan. Namanya muamalah tadi kan nggak ada saudaranya, tetap muamalah ya muamalah gitu. Anak dengan orang tua, adik dengan kakak, tetap muamalah. Harus saling menguntungkan gitu ya. Lain kalau niatnya tadi ta'awun ya. Nah, ta'awun seperti kan beda. Ta'awun itu ya membantu, mau bentuknya utangan, mau ngasih ya kan. Seperti itu. Nah, itu
apa namanya, karena sesuatu yang sangat penting ya, maka benar-benar apa harus dipenuhi sampai kalau nanti dikondisikan dalam keadaan di atas apa perjalanan sekalipun. Pentingnya katib tadi ya, mencatat tadi. Nah itu. Nah kalau sampai karena katib ya, maka langkah kedua dengan apa tadi, borok jaminan. Nah, apa misalnya jam tangannya gitu ya, handphonenya, apa saja harus itu ada jaminan. Jadi ternyata itu islami, jaminan itu islami. Ya. Apa biasanya Pak kalau dalam perjalanan ya? Kalau dalam perjalanan ya biasanya yang dibawa kan sekitar itu ya Pak, mungkin jam tangan yang ada harganya ya. Apa? Bisa, iya betul. Saya juga pernah KTP, ban saya bocor. Saya nggak punya uang tunai. Saya bilang ini KTP saya mau ngambil uang di ATM. Iya. Ya seperti itu. Loh iya, KTP. Percaya ya. Loh iya. Saya ngalamin juga. KTP itu kan penting. Nah, seperti itu. Harus ada. Ngajarin. Saya ikutan juga pas ketemu ya udah kata dulu dah. Iya. Seperti itu. Itu kan pertanda bahwa kita memang ada iktikat baik untuk membayar, seperti itu. Itu kalau itu bensin pakai SNK. Saya aja yang ngomong ke tukang mesinnya ini, Bu, SNK saya pegang dulu, saya nggak punya duit, saya balik lagi. Kalau riskan itu kan, nah nanti di jalan tertangkap polisi gimana? Kan posisi kampung ini. Oh kampung. Yang minimal KTP misalnya. Kalau SNK sebaiknya kalau ini mah jangan, nanti kita nggak taunya ada razia kan, repot lagi nanti. Motornya diambil kan Pak, ada STNK makan. Dituduh pencuri ya. Itu. Seperti itu. Lagi tanyakan Pak, silakan. Kalau ada yang menggantikan kontrakan terus Menggantikan apa? kontrakan. Mengenai itu dia nih. Ini masalah sekarang nih Pak, modelnya gantiin kontrakan. Terus hasilnya itu diambil oleh yang iya. Boleh nggak sih bisa? Ya, jadi seperti motor digadein kita pakai gitu, atau sawah pakai hasil kita ambil gitu. Boleh nggak? iya, jadi emang kan ini kan masukkan ranah perekonomian iktisodia. Namanya iktisodia itu adalah saling menguntungkan. Sekarang gini, akan Bang Ade nggadein ke saya motor, ya kan? Motor. Berarti kan Bang Ade terima uang dari saya. Uangnya manfaat nggak? Manfaat ya, buat usaha apa segala macam. Nah ini motor, Pak, motor. Kalau taruh di rumah saya, Pak, kalau saya nggak pakai, kita rugi. Udah dia nambah sempit rumah, segala macam kan, seperti itu. Sementara kalau nanti nebus dengan nambahin uang, itu kan riba, nggak boleh. Misalnya 10.000 ya 10.000. Nah, ya. Itu yang syariah ya Pak, garis saya seperti itu. Jadi nggak kemudian gadekan motor 10.000 kemudian nanti pas nebus itu nggak boleh, harus 10 lagi seperti itu. Nah berarti azas saling menguntungkannya apa? Ia memanfaatkan motor itu sama dengan sawah. Kalau kita nggak boleh make gimana gitu kan? Nggak ada ini sawah dianggurin ya digarap dong. Dia mendapat untung menggarap memanfaatkan uang saya. Nah sekarang untung saya adalah memanfaatkan seperti itu. Nah ada paham hari ini katanya itu nggak boleh karena itu borok bentuknya itu. Sebenarnya kan tadi nah kalau emang paham seperti itu akadnya dirubah, saya bilang jangan gade kalau mau gitu, minjemin aja. Loh iya kan? Minjemin kan, saya pinjemin motor kamu minjemin duit saya, lebih enak kan Pak? Jadi bukan gade lagi nih akadnya. Nah, kalau minjeman kan berarti emang untuk masing-masing, kamu minjemin kamu minjem duit saya, silakan pakai untuk keperluan kamu, nanti pulangin. Nah sekarang saya minjem motor kamu, saya pakai, minjemnya mau dipakai loh Pak. Oh iya, kalau emang tadi pahamnya yang menggade tadi pakai kita nggak boleh. Padahal kalau dalam azas ekonomi kan harus saling menguntungkan. Nanti yang punya duit ya gimana, orang dia nggak ada keuntungan. Apalagi tadi dia naruh motor di rumah saya, udah ngerepotin apa segala macam, masa
Kalau makanya kan gimana itu? Sebenarnya kalau terima bunga kan kita nggak boleh, ya kan nggak boleh terima bunga kan? Ya nggak boleh. Nah tadi berarti kan kalau emang pahanya itu tadi nggak boleh pakai barang gadean, akadnya kalau menurut saya lebih aman dirubah akadnya. Ya kayak siapa? Pak? Kayak siapa? Jubair bin Awam kan, dititipin kan, wadiah kan, dititipin uang. Saya nggak mau, saya pinjam saja gitu kan, pinjam. Jubair bin Awam kan, pinjam sama dia. Kalau dipinjam kan bebas dia make, dibeli ini. Petakan-petakan kan banyak tuh Jubair bin Awam begitu meninggal kan, waktu terbunuh itu ternyata hartanya rumahnya berapa belas itu kan, ada di Mesir, ada di Kufah ya kan, di Madinah. Nah itu orang wadiah, naro, nitip. Nah dia nggak mau dititipin doang, rugi dititipin doang, ya kan? Loh ya kan? Loh ya kalau hilang mbak gantiin kan? Nah tapi kalau minjem kan jelas gantiin juga, ya kan? Nah itu dirubah aja kalau saya mah. Seperti saya mah ngambil tadi sunahnya apa yang dilakukan oleh siapa Jubair bin Awam itu, rubah aja akadnya. Saya pinjem aja, kamu saya pinjemin duit, ya, motor kamu saya pinjem, sudah kan clear kan pak? Oh, udah. Udah gitu aja deh. Itu. Nah, seperti itu ya Pak. Ada yang tanyakan Pak? Ada. Iya ya. Kalau misalkan kita ngegadein yang punya motornya itu, anak punya motornya itu, ini motor saya gade, misalkan 2 juta, ntar saya bayarnya saya tambahin itu termasuk riba. Iya riba itu, riba ya. Riba nggak boleh. Nggak boleh ya. Dari akadnya Nggak boleh. Janjian akadnya udah salah. Jadi yang punya motornya itu dia antara bakal ngelebihin gitu bayarnya. Iya nggak boleh. Saya butuh duit. Iya itu nggak boleh. Iya. Tapi kalau kita nggak janjian, Oh nggak ada janjian mah itu Rasul seperti itu ya kan artinya ngasih. ya kayak pinjam, kita nggak janjian. Rasul tuh Rasulullah seperti itu. Ini itu yang punya motornya. Iya. Ya, bukan wanita. Iya, karena ada bahasa di awalnya kan. Bahasa di awalnya nanti saya lebihin, nah itu dia. Enggak ngomong. Rasul kan begitu kan. Yang penting jangan ada akad yang tadi yang menyalahi syariah. Adapun dia ngasih itu lain lagi ceritanya. Kalau saya begini Ustaz, kadang-kadang saya pinjam, saya pinjam 200 ribu. Tapi setelah saya bayar, terkadang saya kasih kopi. Nah iya apa? Itu iya. Ya kan, tapi nggak ngomong sebelumnya kan? Pokoknya pinjemin deh, kalau nggak lagi nih pinjemin 200 nanti saya traktir. Ya, nggak boleh juga, walaupun tuh traktirnya bukan ketika bayar utang. Nggak boleh juga ya? Iya nggak boleh. Pinjemin uang saya, nanti saya traktir. Begitu dipinjemin, dapat uang pinjaman, traktir. Memang ngomong begitu, ntar kamu saya traktir. Kan berarti kan itu udah. Hah? Oh itu ya lain, itu kan beda. Memang dia kan make. Itu bukan ngasih itu mah, memang dia harus beli. Itu mah bener itu, ya kan. Motornya minjem, bensinnya minta, salah kan mestinya. Yang isi yang kita lah. Motor sama minta. Oh bener itu pak, bener itu yang bener gitu kan. Atau mungkin kita ngasih diem-diem lebih gitu kan. Make misalnya kita bensin kira-kira 1 liter tapi kita beli 2 liter. Ya kan sodako, tanpa kita ngomong-ngomong ya. Ya ngomong nggak apa-apa tadi saya beli 2 liter gitu kan. Nggak apa-apa. Nah itu minjem sambil ngerampok namanya. Minjem kan? Kita ngasih tanpa perjanjian, kita udah sodako. Loh iyalah nggak sodako. Kecuali dari awalnya Akad itu bagus itu ya, jadi kita harus ngerti ya namanya gak minjem ya tadi. Jika perlu tadi minjemnya motor kotor, pulang kita bersih gitu kan. Bener pak yang kayak gitu mah gitu kan. Bener gitu. Jadi tapi nggak usah ngomong-ngomong nanti saya cuciin motor, nggak usah. Bersih gitu kan. full tank. Lagi tadi kalau Ustaz bilang yang utang perlu ditanyakan keagamaan itu maksudnya apa ya? Utang apa ya? Gimana? Yang punya utang itu bangga apa perlu ditanyakan keagamaannya. Iya tadi orang punya kata Nabi, utang itu menjadi kehinaan waktu di siang hari. Jadi keresahan di malam hari. Kata Nabi, ini orang punya utang,
nggak resah, biasa aja gitu kan. Berarti dipertanyakan agamanya, berarti itu agamanya kurang bener gitu lah kan. Kalau akidahnya bagus, imannya bagus, nggak seperti itu. Nah, itu nggak seperti itu, pasti dia gelisah dengan utangnya tadi gitu kan. Seperti itu. Kan ada orang yang anteng, adem, ayem, gelenggem gitu, padahal utangnya banyak gitu kan. Santai aja gitu. Tidur. Tapi kalau yang punya utang punya jaminan akan bayar itu nggak termasuk. Termasuk apa? Jadi kita kan punya bulanan gitu lah, buat utang ya kita kan punya jaminan bulanan. Iya, artinya itu sudah bagus kalau seperti itu. Memang harusnya seperti itu ya kan. Harusnya ada yang diandalkan, ya ada yang diandalkan. Itulah yang membuat kita ya berani tadi seperti itu. Itu yang benar ya seperti itu. Jadi ini dari sisi akidahnya tadi ya, akidahnya. Kalau karena utang ini akan menjadi apa? Akan menjadi penyebab tertundanya diampuni dosa seseorang, mati syahid sekalipun, ya kan? Itu seperti itu. Cukup ya Pak? Insya Allah nanti untuk ayat yang berapa tadi? 284 kita akan ulang lagi karena memang ya, itu tadi saya menyebutkan asbabun nuzulnya belum lengkap juga ya tadi ya. Belum lengkap juga. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.